Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan. Saya Jidani Minajarin. Di sini kita akan mempresentasikan yang bertemakan aman bermedia digital. Nah, ini apa saja yang akan kita bahas? Pertama ada pembahasan, kedua ancaman keamanan data, ketiga fitur keamanan data, dan keempat kesimpulan. Sebelum masuk ke pembahasan, definisi keamanan data itu sendiri adalah praktik-praktik dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi dari ancaman, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Lanjut. Ini, mengapa keamanan data itu penting? Keamanan data sangatlah penting karena data merupakan aset berharga bagi organisasi dan individu. Selain itu, dengan meningkatkan keamanan data, kita dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis kita. Nih, ancaman keamanan data. Pertama tuh ada malware. Malware merupakan software berbahaya termasuk virus, worm, ransomware, dan spyware. Ini contohnya tuh kayak link Ya, virus. bisa itu link, terus kita masuk ke linknya tuh nanti disuruh, biasanya ada kayak tulisan izinkan atau tidak tuh. Nah, kalau kita izinkan tuh virusnya itu bisa masuk ke device kita dan mengambil Langsung ya. data yang ada di device. Bisa mengambil, bisa merusak gitu. Ya. Yang kedua ini ada phishing. Phishing merupakan salah satu serangan dengan menggunakan komunikasi palsu. Ini kayak Ini contohnya kayak misalnya ada yang mengatasnamakan brand terkenal, terus meminta data kita, ya dia kayak giveaway gitu, terus meminta apa tuh, identitas ya, identitas kayak nomor rekening gitu kan. Nah itu hati-hati kalau kayak gitu tuh. Ada juga yang kayak link-link gitu. Ya link juga bisa, terus nanti kayak diarahkan ke form gitu kan, Google Form, disuruh isi email atau identitas lah. Yang tiga ini ada SQL injection. Injeksi struktur query lanjut merupakan jenis serangan cyber yang dilakukan dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam server. Nah, ini kayak apa nih? Ini contohnya kayak masukkan kode di belakang domain, contoh nih ya, kayak domain di belakang domain web SMK5 lah contohnya. Nah di situ kan di belakang domain itu kita masukkan kode SQL injectionnya tuh, contohnya tuh kayak petik 2 atau 1 sama dengan 1 gitu. Ketika dimasukkan lah, nanti tuh pas kita enter, websitenya tuh bakal nggak ngerespon. Nah di situ tuh kita bisa menemukan kerentanan websitenya. Nah itu si para hacker ini bisa mengambil database dari situ. Dengan masukkan kode SQL-nya. Lanjut ya. Ya lanjut. Ada dampak dari kebocoran data. Ini dampak pertama tuh ada kerugian keuangan. Kebocoran data dapat mengakibatkan kerugian finansial yang serius. Organisasi dapat menghadapi biaya tinggi terkait dengan investigasi, pemulihan data, pemberitahuan pelanggan, dan tuntutan hukum dari individu yang terkena dampak. Nah ini nih sangat rugi sih kalau data kita bocor tuh. Iya, kerugian keuangan perusahaan. Kan harus memulihkan data. Terus memulihkan data tuh perlu biaya juga. Ya. Nah, tutupin hukum. Iya, tutup hukum. Terus yang kedua ada kerusakan reputasi. Organisasi yang mengalami kebocoran data sering mengalami kerusakan reputasi yang parah. Ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan, penurunannya saham, dan kesulitan dalam menarik pelanggan baru. Itu misalnya kita punya sebuah brand lah, punya jualan gitu, terus nah data kita bocor nih, data rahasianya gitu kan, yang mengatasnamakan brand itu, terus nanti bisa jadi pelanggan kita tuh pada lari gitu kan, sama reputasi kita tuh jadi turun, nama baik kita juga, itu bisa kayak gitu. Nah, yang ketiga tuh ada potensi pencurian identitas. Data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk pencurian identitas yang dapat merugikan individu yang terkena dampak secara finansial dan emosional. Ini kayak misalnya ya, KTP kita tuh kayak disebarkan gitu nah. Data pribadi kan itu kan KTP termasuknya. Terus dibuat pinjol gitu, tuh bisa tuh kan merugikan diri sendiri kan tuh individu.
Nah, ini yang keempat, ada kerugian waktu dan sumber daya. Menangani kebocoran data memerlukan banyak waktu dan sumber daya, termasuk upaya untuk memulihkan data yang hilang, mengidentifikasi penyebab insiden, dan memperbaiki kerentanannya. Ini sama kayak tadi yang kerugian keuangan itu. Ya, kita Ini perlu memerlukan banyak waktu untuk memulihkan data kita itu. ya, lanjut ya. Ya, lanjut. Ini ada tips mencegah terjadinya kebocoran data. Pertama tuh menggunakan kata sandi yang kuat. Buat kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online Anda. Hindari kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau kata-kata umum. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Nah, ini contoh sandi yang kuat kayak apa nih? Contohnya tuh nama tuh boleh sebenarnya. Nama ya. Ya, nama. Tapi huruf depannya harus besar. Huruf depannya harus besar. Terus belakangnya tuh mungkin dikasih nomor acak kah mungkin, atau simbol-simbol. Ya, simbolnya tuh mungkin dolar contohnya gitu kan. Ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, misalnya nggak mau lupa tuh di copy Ya, atau tuh dicatat lah biar enak. Nah, ini yang kedua nih, ini penggunaan aplikasi multifaktor atau MFA. Aktifkan MFA di semua akun yang mendukung MFA, menambahkan lapisan ekstra keamanan dengan meminta bukti identitas tambahan selain kata sandi seperti kode yang dikirimkan melalui pesan teks atau aplikasi autentikasi. Ini mengirim kode untuk verifikasi gitu. Ya, mengirim kode untuk verifikasi. Misalnya kita mau login ke sebuah aplikasi gitu kan. Ya. Itu dikirim ke email lah kodenya, ya, atau nomor telepon. Biasa gitu sih, dikirim ke email atau nomor HP kita. Yang ketiga, jangan bagikan informasi pribadi. Hindari pembagian informasi pribadi seperti nomor identitas, alamat rumah, atau nomor telepon di platform media sosial atau situs web yang tidak terpercaya. Nah, itu ya sekali-sekali lah kayak bagikan yang terlalu rahasia buat kita. Namanya informasi pribadi itu jangan disebarkan ke media sosial atau situs web tuh bahaya itu. Yang keempat tuh ada waspadai phishing. Hati-hati terhadap email atau pesan yang mencurigakan yang meminta informasi pribadi atau mengarahkan Anda ke situs web palsu. Verifikasi keaslian email atau pesan tersebut sebelum mengklik tautan atau membagikan informasi. Jadi ini kayak sama kayak tadi juga kan, yang sebelumnya kan phishing kayak apa. Yang harus jangan kayak website palsu kan. Jangan yang mudah percaya, jangan terburu-buru ngeklik gitu. Ya, cari dulu pastinya, divalidasi dulu. Ya gitu. Nah, ini kelima ada backup data Anda. Lakukan percadangan data penting secara teratur ke perangkat penyimpanan eksternal atau cloud. Ini dapat membantu Anda memulihkan data jika perangkat Anda rusak atau terkena serangan ransomware. Nah, ini lakukan percadangan data nih, ini sangat penting ini. Kalau tiba-tiba kan virus ransomware itu masuk, laptop kan device kita mati atau apa, kita belum sempat mencatatkan data itu backup lah, udah selesai. Jadi emang wajib sih backup tuh, kayak minimal sebulan sekali lah. Ya, contohnya kayak Google Drive tuh bisa di situ, atau pakai cloud yang lain lah, penyimpanan awan. Lanjut. Ini ada fitur keamanan data. Ini kalian harus tahu sih fitur-fiturnya apa aja. Walaupun orang awam ya harus tahu emang. Bukan anak IT aja yang harus tahu, orang awam juga. Yang pertama ini ada enkripsi. Jadi enkripsi itu kayak perubahan perubahan kode. Ya, perubahan kode itu menjadi yang sangat sulit dibahkan gitu. Ya. Kayak kode apa ya? Mengubah kode itu jadi kayak acak. Ya, jadi kayak acak gitu kan, terus nggak bisa dibaca sama pihak ketiga gitu. Ya, nggak bisa dibaca oleh sebarang pihak gitu. Ya. Kedua tuh ada authentication. Apa tuh authentication? Memvalidasi atau membuktikan terhadap identitas
atau kredensial yang hendak memasuki sebuah sistem atau layanan penting. Yang kayak tadi itu ya? Ya kayak tadi tuh, Yang ngirim apa tuh? ngirim Kode. kode ke email kita mungkin sama ke nomor HP kita gitu kan. Untuk verifikasi. Application tuh namanya. Yang ketiga itu ada otorisasi. Nah, otorisasi ini keamanan tingkat lanjut dari application. Dia sama kayak apa ya? Sama-sama verifikasi gitu. Iya, sama-sama validasi juga. Tapi dia service application ini yang selanjutnya gitu kan. Nah, tingkat lanjutan. Contohnya kayak otorisasi wajah gitu ya. Ya, verifikasi wajah. Iya, ya. Iya, verifikasi wajah. Atau sidik jari. Sidik jari juga bisa. Contohnya terus yang kedua nih keempat ya. Backup dan pemulihan. Yaitu proses buat salinan data sebagai upaya mencegah kehilangan kayak tadi tuh. Di backup ya. Di backup terus biar aman gitu kan kalau misalnya kena virus. Penting tuh. Yang kelima tuh ada VPN. Apa tuh VPN? VPN ini kayak kita punya jaringan internet lah, terus koneksi kita tuh ke private di antara beberapa perangkat internet. VPN digunakan untuk mentransmisikan data secara aman dan anonim melalui jaringan publik. Itu dia kayak kerjanya kayak apa sih? Ya IP kita tuh di apa sih? Dekripsi ya? Iya, gitu. Di jaringan publik. Jadi kayak nggak bisa dibaca, kita disembunyikan lah kita. Misalnya kita masuk ke web terlarang gitu, tuh bisa juga tuh. Ya kita kalau masuk web terlarang tuh perlu VPN. Biar bisa masuk. Iya, kita biar nggak kebaca gitu kan. Terus ini yang keenam nih, firewall. Firewall apa? Itu sistem yang mengizinkan lalu lintas yang dianggap aman untuk melaluinya. Kayak misalnya kita masuk ke web udah aman tadi tanpa VPN. Ada persetujuannya. Iya, ada persetujuan. Ini mau lanjut apa enggak nih? Soalnya dia kayak baca ini bisa apa ya? Bisa merusak lah. Iya, betul. Bisa merusak device kita. Itu yang sering-sering mainan itu kan pasti tahu lah. Mainan apa? Slot. Next ya. Next ya. Iya, ada contoh kasus cybercrime di Indonesia. Ini Bukalapak, datanya dijual dan ditampilkan mulai dari email yang pengguna, password saat login, email Facebook dengan hash, alamat pengguna, tanggal ulang tahun hingga nomor telepon. Yaitu dijualnya itu datanya si Bukalapak itu dijual lah jam 1. Lengkap ya yang dijualnya itu ada apa tuh? Emang Facebook juga. Ada email juga kan banyak tuh, bisa baca di situ. Terus ya Tokopedia tuh. Nah ini platform besar juga ini kan dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019 Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 100 juta akun aktif di platformnya. Itu dijual-jual tuh datanya tuh. Ya, datanya dijual lagi tuh. Yang punya jualan dijual lagi. Iya juga. Ya tuh yang ini ketiga ada Traveloka. Akun paylater pengguna Traveloka dibobol dan tetap dibebankan tagihan. Dilansir dari tulisannya pada mediakonsumen.com, pembobolan ini terjadi pada tanggal 4 April 2019, di mana akun Gmailnya terkena hack dan mendapat tagihan pembelian tiket pembelian melalui paylater sebesar 2.848.310 perak. Kok dikit? Banyak boy. 2 juta tuh lumayan tuh. Oh, lumayan ya. Kata orangnya miskin. Coba lanjut. Nah, ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah keamanan data adalah sebuah prosedur dengan kedukungan dari regulasi dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi data dan kerusakan, modifikasi serta penyebaran baik yang disengaja maupun tidak. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan, salah satunya dengan melakukan 2FA. Dengan begitu keamanan data di perangkat maupun website dapat disimpan dengan baik. 2FA itu sama lah kayak MFA tadi ya. Ya, jadi materi kita cuma sampai sini ya.
Dan udah tahu kan berapa pentingnya mengetahui rekaman data ini. Sangat penting. Sangat penting, ada tipsnya lah. Soalnya kalau udah bocor tuh susah membalikinnya, Susah memulihkannya. itu banyak waktu. Oh ya, terus uang lagi, aduh. Pokoknya hati-hati lah, apalagi yang main-main slot itu ya, gitu. Oke, kita cukupkan. Wassalamualaikum. Belum. Ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.